Baik, saya akan memulai presentasi kelompok kami dengan membahas mengenai latar belakang dan juga tujuan yang ingin kami capai dari gagasan ini. Seperti yang kita ketahui, dunia telah memasuki era Society 5.0, di mana terjadi peleburan teknologi di dalam hidup manusia dan juga terciptalah sebuah ketergantungan manusia terhadap teknologi. Nah, teknologi pun bisa kita lihat sekarang mulai merambat ke dalam banyak sektor hidup manusia, dan salah satunya adalah sektor bisnis. Salah satu teknologi yang sangat sering digunakan sekarang dan mulai merambat di dalam sektor bisnis adalah artificial intelligence atau bisa kita singkat sebagai AI. AI dibilang sangat efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan manusia yang sederhana seperti menulis dan lain-lainnya, dan tetapi ia juga mampu mengeksekusikan pekerjaan yang kompleks dengan sangat perfect sehingga meningkatkan produktivitas dan juga menjadikan operasi itu menjadi efisien. Nah, akan tapi kita belum melihat banyak pemberdayaan artificial intelligence atau AI di dalam sektor bisnis yang berupa supply chain management atau yang kita singkat sebagai SCM. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari KTLI ini, yaitu untuk mengetahui dan untuk memahami bagaimana kondisi SCM di Indonesia saat ini dan juga setelah pemberdayaan artificial intelligence ke depannya. Nah, itulah yang ingin kami cari tahu dan kami bahas sepanjang presentasi ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence atau AI adalah sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat mengambil keputusan dengan sangat cepat dengan cara menganalisis dengan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Dengan hadirnya AI, membuat semua cabang ilmu di seluruh dunia ini berkembang sangat pesat, termasuk ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu kesehatan, dan banyak ilmu lainnya. AI sendiri sudah ada sejak tahun 1956. Istilah tersebut dibuat saat ilmuwan komputer Universitas Stanford, John McCarthy, memimpin proyek penelitian musim panas, Dartmouth. Penerapan AI di bidang ekonomi sendiri sudah diterapkan di dalam bidang ekonomi, yaitu dalam suatu perusahaan untuk mempercepat proses produksi di suatu pabrik. Adanya AI ini sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar tentunya dalam memproduksi suatu produk karena dapat membuat proses produksi maupun output yang dihasilkan lebih efektif dan efisien, serta dapat mengurangi biaya-biaya dalam prosesnya, yaitu biaya tenaga, biaya modal, pengontrolan, dan lainnya. AI juga membuka lembaran baru dalam ekonomi dan bisnis yang juga membawa gaya hidup dan inovasi bisnis baru, terutama di negara Indonesia ini. Jadi, saya akan menjelaskan tentang supply chain management. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu supply chain terlebih dahulu. Supply chain atau rantai pasok adalah kelompok dari suatu aktivitas yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan menghasilkan suatu produk dan menyebarluaskan produk tersebut. Supply chain management adalah pengelola dari supply chain itu sendiri, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan rantai pasok, dari supplier, produsen, distributor hingga ke tangan konsumen. Secara umum, penerapan konsep supply chain management dalam perusahaan akan memberikan manfaat, yaitu kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan juga perusahaan akan semakin besar. Adanya supply chain management ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan besar, karena perusahaan besar pasti mengalami banyak turnover barang di gudang. Dengan adanya supply chain management, semua barang di gudang akan tercatat semua dan terjaga kualitasnya. Jadi barang di gudang siap diproduksi dengan kualitas yang bagus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita lihat di era industri 5.0, hampir seluruh pekerjaan yang diampu oleh masyarakat Indonesia, termasuk dalam perusahaan yang menerapkan konsep supply chain management atau SCM, di mana berasal dari data yang saya jabarkan oleh Widato Rasbini, diperoleh 165 data responden, di mana tipe responden ini dibagi menjadi tipe responden wanita dan pria, yaitu sebesar 51% pada wanita dan 49% pada pria.
Usia responden yang lebih dari 35 tahun menunjukkan 56%, sedangkan lebih dari sama dengan 35 tahun, yaitu 44%. Nah, sebagian besar responden di angka 79% bekerja di perusahaan kurang dari 10 tahun dari semua responden yang sudah lulus minimal berperguruan tinggi. Sebanyak 64% dari responden merupakan staf perusahaan. Keseluruhan responden bekerja di perusahaan yang mempraktikkan SCM. Tidak semua perusahaan memiliki sistem SCM yang baik. Menurut Anas Mustaqim, menjelaskan bahwa salah satu perusahaan yang menerapkan SCM, yaitu proses deliver, memiliki kinerja paling rendah. Ketidaktepatan pengiriman oleh PT ITP terbuka bisa menghambat tujuan bisnis perusahaan, yaitu menaikkan layanan pelangganan. Hal ini menjadi salah satu concern contoh ketidakaktifan SCM dengan sistem tradisional atau manual, sehingga bisnis perusahaan tak dapat berjalan dengan lancar karena terkendala dalam masa pengiriman yang lama. Lalu, bagaimana cara kita melakukan efisiensi dalam proses delivering perusahaan sehingga dapat meraih untung lebih banyak dalam jangka panjang? Solusi yang ingin kami terapkan merupakan praktik AI pada perusahaan yang mempunyai SCM. Diketahui bahwa AI merupakan teknologi yang mampu bertindak sesuai logika yang diambil dari data di sistem. Dan AI dengan kemampuannya dapat menganalisa informasi dengan waktu yang begitu cepat dan tepat. Hal ini membuat efisiensi dan efektif lebih pada SDM perusahaan. Lalu, bagaimanakah solusi yang diterapkan? Meninjau dari persoalan yang telah muncul sebelumnya, terdapat dua cara langkah-langkah menerapkan AI di perusahaan sebagai berikut. Pertama, kita dapat menciptakan dan mengembangkan software AI secara mandiri dengan mengambil sumber data independen. Melalui pengembangan software AI sendiri, tentu akan membutuhkan kesiapan dan kematangan dalam memproyeksikan AI, terutama database yang kurang akurat. Namun dengan mengembangkan teknologi sendiri, maka akan tercipta inovasi secara real dan adanya bukti nyata produk dari proposal yang akan diterapkan. Kemudian, ada solusi kedua yang kami tawarkan, yaitu menggunakan aplikasi AI pihak ketiga yang berfokus pada pengembangan bisnis, yaitu dengan meminjam aplikasi AI pihak ketiga sementara. Fitur yang yaitu menggunakan aplikasi AI pihak ketiga yang berfokus pada pengembangan bisnis. Dengan meminjam aplikasi AI pihak ketiga sementara, fitur yang dihadirkan serta kecepat tanggapan AI sendiri tentu jauh lebih berbeda. Hal ini disebabkan database yang terstruktur dan lebih akurat. Dengan menerapkan salah satu dari kedua solusi ini, diharapkan perusahaan dengan metode SDM-nya dapat mengurangi trial and error yang ada dalam tenaga kerja manual dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta memanfaatkan teknologi AI dalam arah yang positif di dunia bisnis dan ekonomi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Christophorus. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya yang masih berhubungan dengan bab gagasan. Nah, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat. Dengan melihat jangkauan yang dapat diraih melalui internal Universitas Surabaya, penulis meninjau pihak-pihak yang dapat berkolaborasi dalam penerapan gagasan. Di antaranya, yang pertama, perusahaan startup dan sejenisnya yang sudah mengimplementasikan SCM sebagai objek pelaksanaan implementasi gagasan. Lalu yang kedua, Universitas Surabaya atau UBAYA sebagai medium penghubung antara koneksi objek pelaksanaan dengan penggagas. Lalu yang ketiga, dosen pembimbing yang membina, mengarahkan, dan menasihatkan selama pengadaan gagasan. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah strategis. Nah, langkah-langkah ini yang pertama, membuat angket atau survei dan menargetkan masyarakat dengan syarat minimum berpendidikan perguruan tinggi yang sedang aktif bekerja di perusahaan dengan metode SCM. Lalu langkah yang kedua, mencari atau mengumpulkan referensi mengenai efektivitas AI
dalam pengaruh perusahaan bermetode SCM. Lalu langkah yang ketiga, mengkalkulasikan dan menganalisa perkiraan keuntungan yang diperoleh dengan faktor input baru berupa AI. Lalu langkah yang keempat, membuat proposal beserta data-data atau referensi yang telah didapat untuk pengajuan pertimbangan perusahaan SCM untuk menerapkan penggunaan AI dalam bisnis perusahaan SCM. Baik, sampailah pada kesimpulan kelompok kami, kesimpulan berdasarkan proposal kelompok kami, itu penjabaran masalah serta solusi dari proposal dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi AI tidak dapat dipisahkan dengan seluruh bidang kehidupan manusia, terutama dalam dunia bisnis. Nah, sistem AI yang terus berkembang dapat dimanfaatkan sebagai penunjang dalam perusahaan, terutama dalam sistem supply chain management atau SCM ini. Nah, dengan menerapkan penggunaan AI dalam perusahaan, nah diharapkan nih perusahaan tersebut akan memiliki kinerja atau program kerja yang lebih cepat, tepat, efisien. Nah, sehingga apa? Sehingga dapat mengurangi terjadinya semacam miss atau error dalam pelaksanaan SCM ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.